Tubuh yang kau samakan sangatlah sempurna. Hanya makhluk yang memiliki kemampuan luar biasa yang bisa membaca. Hamba tahu hanya makhluk yang memiliki 4 tangan itu adalah Batara Raja. Jika benar itu engkau, mohon ampuni kami. Nisa, kau mundur. Baiklah, meskipun aku penuh dengan batasan. Tapi doaku tanpa batasan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamat fiddin wa afiratan fil jasadin wa taubatan qoblal maut wa mafiratan ba'dal maut. Allahumma nafsi. Bismillah. Wahai wujud dari para makhluk yang sesungguhnya, wujud dari para ciptaanmu ya Rob, tunjukkanlah, tampakkanlah ya Rob, ya Rob, Allahu Akbar. Astagfirullah. Inikah wujud aslimu? Sudah aku katakan, tak ada yang bisa melihat wujud asliku. Oh, ini di luar kuasa kita, Mas Evi. Bagaimana ini? Aduh, kenapa tampangnya mirip ini ya Mas Evi ya? Mirip yang menjadi orang tuanya Nisa lagi. Cuman penampilannya beda. Iya, agak mirip ya. Aku mungkin bisa menghormatimu. Tapi maaf, aku tidak bisa untuk menjadi budakmu bersama putri ini. Aku ditugaskan untuk menjaganya. Mungkin ketika negerimu membutuhkan tenaga kami bisa membantu untuk mendamaikan, menyeimbangkan seluruh jagat alam ini. Baiklah, karena kesopananmu, aku
akan membebaskan kalian berdua. Tapi kenapa aku mengajak putri kecil ini untuk menjadi bagian dari negeri kami? Karena memang akan ada suatu yang kami butuhkan dari dia. Kelak, aku akan meminta bantuan gadis kecil ini. Tenanglah, aku tidak akan menyakitimu. Nisa, sepertinya ucapan dari Maha Guru ini, Batara Guru, ucapan yang tidak sembarangan. Jadi, ikutilah kata dia. Ketika kita sudah mohon untuk tidak menjadi budaknya, dia tidak akan memaksa kita untuk menjadi budak. Hai putri kecil, aku tahu sesungguhnya nama aslimu. Kenapa aku tidak pernah menyebut kata Nisa? Karena itu hanya nama pelengkapmu. Tapi nama aslimu yang penuh makna dan menggemparkan dunia, yang asli dari ibumu. Nisa, Bataraku meminta maaf telah menyerupai tubuh ayahmu, bahwa sesungguhnya ini adalah bagian dari ujian untukmu. Kau bisa mengenali siapapun yang dekat denganmu atau tidak. Aku akan menganggapmu sebagai anakku. Kesinilah, Nisa. Aku akan menganggapmu sebagai anakku. Paman, kenapa dia menganggapku sebagai anak? Mungkin dia sayang padamu. Semuanya suka padamu karena kau memiliki kemampuan yang luar biasa.
mungkin kelak kau akan setara dengan dia. Tidak hanya setara, melainkan engkau akan menjadi penerus dari Batara Guru. Bahwa sesungguhnya tubuh dari Batara Gurumu ini sudahlah sangat sepuh. Tapi Batara Guru tidak pernah menunjukkan wujud aslinya, dikarenakan ketika Batara Guru menunjukkan wujud asli Batara, maka Batara Guru akan habis dari muka bumi ini dan tidak akan pernah muncul dalam dunia kayangan. Karena itu perjanjian Batara Guru dengan Sang Pencipta. Karena ketika kamu, Maha Pengendali alam, menunjukkan diri kita akan dilukis atau digambar oleh makhluk-makhluk yang lain, bahwa sesungguhnya pemimpin alam tidak boleh terkenang wajahnya, karena nanti akan menimbulkan banyak fitnah, seperti Nabi pamanmu ini memiliki sosok nabi yang sangat kuasa, namun tidak akan pernah ada yang bisa menyerupai wajahnya, karena memang tidak pernah terlihat wajah aslinya. Baik Batara Guru, terima kasih. Saya mengerti kenapa engkau tidak pernah menunjukkan wajahmu sesungguhnya, dirimu sesungguhnya. Dan kau, didiklah anakku ini selalu berada dalam kebenaran, karena dia adalah calon Dewi Langit. Tapi dia bagian dari manusia. Itu semua pilihannya. Kalau dia mau menjadi Dewi Langit, dia bisa. Tapi jika dia ingin hidup seperti manusia, itu juga pilihan dia, karena dia memiliki dua pilihan yang menyebabkan tanpa batasan. Tapi Mas Evi, Ya besar. kalau menjadi bagian Dewi Langit, seperti contoh kayak Kuan Yin atau yang lainnya, itu tandanya Nisa itu tidak boleh menikah, bahkan berhubungan dengan laki-laki yang lain. Itu dikarenakan di dunia Dewi Kayangan itu tidak ada namanya pernikahan. Itu yang level lebih tinggi loh, beda lagi dengan hanya makhluk kayangan biasa, itu boleh beranak pinang. Tapi untuk yang paling atas di level, karena kayak ada tingkatan ya, tingkatan kayak contohnya surga ya, surga 1, 2, 3 sampai ke 7 gitu ya,
itu ada tingkatannya. Jadi yang tingkatan atas itu tidak boleh beranak pinang. Kenapa? Karena nanti ketika anak pinang akan menyebabkan ya keturunannya itu pasti harus naik atau pertarungan di antara kalangan atas. Kalau tidak beranak pinang maka akan tetap menjadi pemimpin seperti itu. Cuma nanti ada masa ataupun pantangan yang harus ketika mungkin melanggar ini baru dia akan dileburkan. Baru jiwanya akan berada di setara dengan kita di alam barzah atau yang lainnya gitu. Iya. Tapi Batara Guru ini tidak dipaksakan, semua pilihan dia. Tentu saja semua adalah pilihan dia. Maafkan saya, Batara Guru. Saya tidak berpikir sejauh itu. Saya masih mengikuti alur dalam hidupku. Aku pun juga masih dalam belajar mengenali alam semesta ini yang begitu luas. Karena sejak kecil aku selalu bersama sang guru yang tidak pernah keluar, tidak pernah pergi. Karena sejak usia 5 tahun, ibuku membawaku ke tempat sang guru. Baiklah, aku mengerti itu. Kalau begitu, Maha Guru akan menemuimu lagi. Dan Maha Guru ini akan menjagamu dari kejauhan. Maha Guru tidak akan pernah membiarkanmu tersesat. Baik, Maha Guru. Salam hormat. Allahu Akbar. Kok jadi luluh sepertinya mau guru dari besar. Enggak, itu sebenarnya sedang menguji kita Mas Ebi. Iya, menguji kita. Nisa, jadi kamu nggak pengen pulang dari tempat ini karena ada ini? Iya, Paman. Aku merasakan aura yang berbeda yang sedang menyelimuti tempat ini. Tidak hanya aura dari ayahku, tapi aura ini. Jadi seperti itu. Terus sekarang udah selesai di area sini. Sudah, Paman. Mari, Paman lebih baik kita pulang. Nisa juga sudah capek terus. Katanya, Paman mau ngajak Nisa tidur di tempat Paman untuk bertemu dengan keluarga Paman. Mas Ebi? Ya, Nggak diajak ke rumahmu Mas Ebi? udah enggak lah misal. Gak mau lah. Nggak mau ya? Dari kepala saya tak kuat sama dia. Aduh Mas Ebi ini. Ya udah, teman-teman, ini mungkin pelajaran ya buat kita ya. Kalau kita sudah menemukan orang yang memang kuasanya itu jauh di atas kita, terus kita tidak mampu melawan, jangan dilawan. Lebih baik kita bernegosiasi kayak gitu teman-teman ya. Contohnya mungkin misalkan ini adalah pelajaran dari goib, mungkin pelajaran dari dunia
nyata ketika kita mendapatkan suatu musuh yang sangat kuat ya, mungkin kayak backingannya itu hebat atau pusat gitu ya, kita jangan mencoba melawannya. Mungkin kita bisa negosiasi untuk bisa berjalan bareng. Kalau memang negosiasi mungkin bisa berhasil ya, seperti ini contohnya. Tapi kalau memang tidak berhasil, baru mending kita mundur atau kita siap untuk mati, gitu aja teman-teman pilihannya. Tapi jangan langsung di mentang-mentang kita punya kemampuan sedikit langsung kita tantang sana sini bawa-bawa, itu yang justru akan menghancurkan hidup kita ya. Biasanya orang yang lebih besar itu hanya untuk menguji, gitu aja teman-teman. Oh, ini ada pendatang baru loh yang lumayan hebat, tapi saya mau uji dia itu sampai sejauh mana sih, kayak gitu aja. Mungkin bisa juga seperti itu. Jadi dalam dunia nyata juga bisa diterapkan seperti itu. Nisa, astagfirullah, pedangmu ya Nisa. Allahu Akbar. Ini adalah pedang legenda yang memang tidak bisa hancur ya, karena yang dimiliki oleh Susansya. Ayo, kita pulang. Ini Mas Evi. Bisa. Jadi lebih baik kau ikuti ya saja apa kata ayahmu. Nanti paman kasih tahu. Sepertinya ayahmu sudah mau tahu. Ya, kau ikuti saja. Ini tidak akan merugikanmu dan paman ayahmu.